Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan pada siang hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh ajaib atas setiap hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam sepanjang satu minggu ini. Sehingga pada siang hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami siapkan setiap hati kami Bapa untuk menyembah Engkau pada siang hari ini. Mari Engkau lawat setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan pujian kita yang mengatakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan
datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shalom semuanya, apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dalam ibadah Wolonggong hari ini. Saya terima kasih untuk kesempatan yang ada bisa sharing firman Tuhan. Tapi sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dimanapun Anda berada hari ini. Tuhan itu tak pernah terbatas. Tuhan itu tak pernah terbatas waktu dan tempat. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa, minta Roh Kudus memimpin kita, minta Roh Kudus membuat kita mengerti apa yang menjadi isi hati Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami dimampukan Tuhan untuk bersama-sama Tuhan di waktu yang sama Tuhan, kami gathering together Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini kami diberi kesehatan, diberi kemampuan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami ke depan ya Bapa. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, lidah bibir hamba-Mu, pemikiran Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, bukan karena kuat dan gagah hamba, tapi karena Engkau Roh Kudus yang mengelit Tuhan hamba Tuhan. Biar apa yang hamba kerjakan, apa yang hamba katakan, apa yang hamba sharingkan sesuai dengan isi hati-Mu. Take this Lord, biar ini menjadi Tuhan benar-benar momen Tuhan di mana Tuhan kami benar-benar pay attention untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Thank you Jesus, berkati sore ini Tuhan, berkati kesempatan yang ada ya Bapa. Thank you Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Sungguh luar biasa kita sama-sama dapat berkumpul walaupun melalui sosial media. Kita berterima kasih sama Tuhan bahwa masih ada waktu untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan tema Vision Wolonggong tahun ini yaitu penginjilan, maka saya akan membawakan beberapa poin singkat, jelas, dan padat untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita hari-hari ini. Saudara, kita nggak pernah nyangka ya tiba-tiba keadaan dunia seperti ini. Keadaan dimana kita benar-benar terkungkung di dalam ruangan, benar-benar kita nggak bisa apa-apa, benar-benar kita nggak boleh keluar gitu. Ini waktu cepat sekali berlalu dan kejadiannya terlalu cepat, tapi kita percaya ya bahwa Injil harus tetap diberitakan, gospel tetap harus disebarkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Nah, hari ini saya mau membahas surat Filipi, bahwa kita semua tahu surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seseorang yang dari waktu dia mengenal Tuhan Yesus sampai dia meninggal, dia orang yang punya iman yang luar biasa. Lewat pelayanannya kita mengerti bahwa gospel, bahwa kecintaan akan Tuhan itu membawa kita bisa mencintai jiwa-jiwa, bisa benar-benar kuat, bisa benar-benar dimampukan oleh Roh Kudus gitu untuk men-sharingkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, sore ini mari kita buka kitab Filipi di ayatnya pasal 1. Saya akan bacakan di ayat 12 dan 14. Kesaksian Paulus dalam penjara.
Filipi 1 ayat 12 berkata, "Aku mengetahui saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Iya saudara, tadi kita sudah baca ayat Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Nah, kalau saudara mau tahu backgroundnya itu, Rasul Paulus itu dulu waktu di dalam penjara, jadi dia menulis surat buat jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus tuh nggak ngerti gitu loh saudara. Dia itu waktu dia di dalam penjara, kasusnya dia ini akan seperti apa ke depannya, ya kan? Apa dia akan dibebaskan, atau apakah dia akan tetap di penjara, atau bagaimana hukumannya gitu kan? Apakah dia tetap akan dihukum di dalam penjara, atau dia harus dihukum mati? Jadi pada waktu itu, di tengah-tengah situasi yang serba nggak menentu, dia tuh masih punya kekuatan untuk menulis surat-surat. Kita bisa baca di Alkitab banyak surat yang ditulis sama dia di dalam penjara. Waktu itu dia di dalam penjara di Roma gitu. Kalau kita lihat surat Filipi, dia berkata bersukacitalah katanya. Tetap being joyful, tetap mengabarkan gospel kemanapun kau pergi. Kalau kita baca kitab-kitabnya dia, encouragement tetap dari dia tuh ada gitu loh. Bagaimana bisa mengencourage orang lain sedangkan dalam situasi serba salah aja, seperti dia di dalam penjara itu nggak menentu, tapi ada kekuatan untuk tetap bergairah di dalam mengabarkan Injil. Nah, kalau kita pelajari zaman-zaman dulu, penjara-penjara di Romawi itu nggak penjara-penjara sekarang gitu. Penjara sekarang kita bisa lihat gitu di Indonesia gitu kan, just like a hotel gitu. Sometimes di dalam ruangan penjara itu enak banget, lebih mewah gitu. Tapi kalau dulu zaman-zaman Romawi gitu, udah gelap, udah pengap, di bawah tanah, paling bawah. Nah, perbuatan seseorang tuh kalau dihukum pada zaman-zaman dulu itu semakin berat, semakin dia dihukum paling bawah. Nah, jadi waktu itu Rasul Paulus keadaannya nggak lebih baik gitu loh. Waktu dia memberitakan firman Tuhan, waktu dia menulis surat, keadaan dia nggak baik sama sekali. Tapi kita belajar banyak hal dari dia. Yang itu yang membuat saya pribadi merasa wow, this is amazing man. Dan waktu itu kita bisa belajar bahwa ketika dia di balik penjara itu nggak membuat dia tertahan. Penjara itu nggak membuat rohnya dia kehilangan semangat. Penjara bahkan nggak membuat dia kehilangan akal. Bagaimana caranya untuk tetap mengencourage semua orang-orang yang sudah dia bawa kepada Kristus. Tapi semangatnya terus menyala. Nah, saudara, hari-hari ini kita seperti dalam penjara. Ya kan? Mau keluar ya kita takut sama corona. Mau keluar kita takut dengan peraturan yang ada. Mau keluar kita mikirin bagaimana nanti kalau kita terpapar. Semua itu ada di dalam pemikiran kita. Nggak cuma saudara, semua orang at the same boat. Semua orang khawatir. Semua orang lagi bersusah hati. Semua orang nggak ada yang nyaman. Semua orang nggak ada yang aman. Nah, sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus hidupnya nggak lebih baik dari kita. Memberitakan firman Tuhan dengan gigih. Memberitakan firman Tuhan dengan kuat. Kecintaannya adalah untuk melayani Tuhan. Kecintaannya adalah untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tapi dia di penjara, dia dihina, dia dicari terus sama orang untuk dicari kesalahannya, untuk dihukum. Saudara, kalau kita ngomongin penjara itu adalah sesuatu yang membuat kita nggak bebas. Penjara itu berkata soal
ada tembok yang menghalangi kita untuk mencari udara bebas, untuk melihat dunia luar. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, dari jemaat di Filipi kita belajar, dari surat Filipi kita belajar. Ada 3 poin yang saya mau sharingkan hari ini. 1, di dalam menghadapi situasi seperti ini, apalagi di dalam kita punya amanat untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, seperti Wolonggong punya visi untuk memberitakan Injil, mengabarkan Injil, penginjilan kemana-mana. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus, kita belajar dari surat Filipi. 1, kita belajar poin 1, jangan biarkan dosa memenjarakan kita. Filipi 1 ayat 13 berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Hari ini saudara, banyak orang yang sering mengkritik, bawaannya mengkritik aja, menyampaikan sesuatu yang gak benar gitu. Tapi kalau kita lihat dari Rasul Paulus, apakah Rasul Paulus di dalam penjara dia tidak menyuarakan apa-apa? Apakah Rasul Paulus di dalam penjara menjadi seseorang yang takut? Enggak. Rasul Paulus di dalam kesulitan apapun, dia enggak pernah menahan mulutnya untuk memberitakan Kristus. Saudara tahu, kalau orang biasanya yang enggak bisa menceritakan kebaikan Kristus, karena ada dosa yang belum diberesin. Ada dosa yang membuat dia terpenjara. Ada dosa yang gak bikin kakinya bisa melangkah untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kita belajar dari Filipi 1 ayat 13. Berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Rasul Paulus gak dipenjara karena dia berbuat dosa. Rasul Paulus gak dipenjara karena dia menghakimi orang lain atau karena dia membunuh orang lain. Tapi Rasul Paulus dipenjara karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena Kristus membuat dia dipenjara. Buat dia itu bukan kerugian. Buat dia itu keuntungan. Mungkin dia di dalam penjara. Mungkin dia gak bisa bebas. Tapi rohnya menyala-nyala memberitakan firman Tuhan. Bahkan para orang-orang yang jaga penjara aja terberkati dengan dia. Saudara, hari-hari ini adakah perbuatan dosa yang menghalangi kita untuk memberitakan firman Allah? Adakah perbuatan dosa yang memenjarakan kita hari-hari ini? Kalau ada, mari kita datang kepada Kristus. Kalau ada, mari kita meminta ampun. Sehingga di hari-hari terakhir ini kita dimampukan oleh Roh Kudus, dimampukan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Minta ampun. Dosa apa yang hari-hari ini masih ada di hidup kita, minta ampun, minta Tuhan ampuni, sehingga kita kuat untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun kita hari-hari ini gak bisa kemana-mana, tapi jangan stay back, jangan banyak memikirkan tentang virus, jangan khawatir, tetap bergantung, tetap minta kekuatan. Jadi penjara, jangan masuk sampai kepada penjara di mana kita, karena penjara yang kita buat sendiri itu penjara dosa, membuat kita nggak bisa dan nggak mampu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi jangan biarkan ada dosa memenjarakan kita. Itu poin ke-1. Poin kedua, jangan biarkan problema kehidupan memenjarakan kita. Filipi 1 ayat 12 berkata, aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kalau kita membayangkan Rasul Paulus hari-hari itu, kondisinya jauh dari rasa nyaman. Di penjara, pikirannya nggak membuat dia terpenjara. Di penjara nggak membuat dia kehilangan gairah. Problem yang dia hadapi nggak bikin dia stay back. Terbukti saat dia di penjara,
saat problem yang dihadapi saat-saat itu. Nggak bikin dia untuk memikirkan, nggak bikin dia untuk stop memikirkan orang-orang yang dia kasihi. Nggak pernah stop memikirkan apalagi sih yang aku harus perbuat, apalagi sih yang harus aku kerjakan untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini, ayo, problem yang ada di dalam hidup kita jangan bikin kita jadi nggak kreatif. Jangan bikin kita lemah, jangan bikin kita stres, nggak mikirin firman Tuhan lagi, atau nggak punya gairah lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan hari-hari ini mungkin banyak yang berkata, memberitakan firman Tuhan itu mah tugasnya pendeta, atau tugasnya kamu, atau tugasnya dia. Saudara, kata Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, beritakan firman Tuhan. Baptislah mereka dalam namaku. Nggak cuma ditulis untuk pendeta atau untuk penginjil, tapi semua orang. Saudara, jangan kehilangan waktu. Jangan kehilangan kesempatan. Kita boleh nggak keluar. Kita boleh hari-hari ini dalam masa karantina. Tapi memberitakan firman Tuhan cuman sejauh jempol. Cuman sejauh antara kita dan handphone. Beritakan sampai orang mendengar bahwa masih ada pengharapan dalam Kristus. Beritakan sampai orang berkata, oh iya, aku mau mengikuti Tuhan, karena ada damai sejahtera, karena ada kepastian. Mari kita belajar dari Rasul Paulus di surat Filipi. Jangan biarkan problem memenjarakan hidup kita. Walaupun keadaan gak jelas, jangan izinkan itu memenjarakan kita. Saudara, Rasul Paulus itu walaupun di dalam penjara dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena sumber sukacitanya dia itu Tuhan. Kalau orang sumber sukacitanya tergantung dengan perasaan, tergantung dengan keadaan sekeliling, itu gak akan bisa bertahan. Tapi kalau orang yang sumber sukacitanya datang dari Tuhan, itu akan memampukan dia tetap semangat, memampukan dia untuk berapi-api, memampukan dia untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Dan poin ketiga, jangan biarkan keadaan membuat kita tidak peduli dengan sesama kita. Kita baca Filipi 2 ayat 2-4 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Saudara, hari ini mari yuk kita peduli dengan sesama kita. Mari yuk kita buka mata kita. Yang seperti Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 2, utamakanlah orang lain daripada diri kita sendiri. Cukup stop kita memikirkan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kasihilah sesamamu manusia. Rasul Paulus berkata, hei, anggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Saudara, hari-hari ini, hari tidak akan bertambah lebih baik. Itu firman Tuhan berkata. Hari-hari akan semakin jahat. Hari-hari gak akan lebih baik. Ayo, mumpung dikasih kesempatan untuk memperhatikan, untuk mengutamakan orang lain lebih dari kita sendiri. Mari kita bergerak. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang doesn't matter keadaan seperti apapun. Rasul Paulus adalah orang yang dipenjara bukan karena dia berbuat dosa. Maka kita harus belajar dari Rasul Paulus. 1, jangan biarkan dosa memenjarakan kita. Kedua, Rasul Paulus mengajarkan kita, jangan biarkan kesulitan, problem itu memenjarakan kehidupan kita. Ketiga, Rasul Paulus berkata jangan biarkan keadaan kita itu membuat kita nggak peduli sampai sesama kita. Ayo,
kita lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Saudara, hari-hari ini kesempatan kita untuk berkumpul, kesempatan kita untuk menyembah Tuhan itu sangat sedikit sekali bersama-sama. Jadi melalui sosial media, melalui wadah ini, mari kita tetap kuat seperti Rasul Paulus yang keadaannya gak pernah lebih baik dari kita, tapi punya roh yang menyala-nyala untuk memberitakan firman Tuhan, punya roh yang menyala-nyala untuk menguatkan orang lain, sampai dia tulis surat banyak banget untuk setiap orang, untuk setiap wilayah-wilayah yang sudah pernah dia injili, sampai dia memikirkan teman-teman pelayanannya hidupnya gak baik, tapi kecintaannya akan Tuhan itu membuat namanya sampai hari ini menjadi berkat buat kita semua. Masa hidup kita itu semuanya di tangan Tuhan. Gak ada yang tahu. Even tomorrow, kita gak pernah tahu apa itu hidup kita akan bagaimana. Sama seperti Rasul Paulus, tapi semuanya gak bikin dia kehilangan gairah untuk menginjil, untuk memberitakan firman Tuhan. Sampai melalui pelayanan dia, itu banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Kalau kita baca di kisah para rasul, di kitab-kitab yang lain, kita belajar melalui hidupnya nama Tuhan ditinggikan, melalui hidupnya jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, 3 poin itu ingat, jangan biarkan dosa memenjarakan kita. Kedua, jangan biarkan problema memenjarakan kita sehingga kita gak bisa memberitakan firman Tuhan. Ketiga, jangan biarkan keadaan itu membuat kita gak peduli sama orang lain. Saudara, itu aja 3 poin yang kita belajar dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Ayo kita sama-sama kuatkan hidup kita, kuatkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita kuatkan diri kita bersekutu dengan Allah sehingga kita dimampukan keluar dari dosa-dosa. Kita dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Dan satu lagi, ingat, kita gak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi berkat buat orang lain. Ingat saudara-saudara kita kanan kiri, mari kita care, mari kita beri encouragement. Itu aja firman Tuhan hari ini. Biar apa yang sudah diberitakan, biar kita dapat berjalan di dalamnya, menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita menutup mata kita. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur ya Bapa. Hamba percaya Tuhan, apa yang Kau katakan, apa yang Kau ilhamkan Roh Kudus, itu Tuhan akan menjadi buah dalam hidup kami, menjadi benih dalam hidup kami Tuhan, untuk dapat bertumbuh di dalam hidup kami sehingga kami kuat ya Bapa menjalani hari-hari kami ke depan, sehingga kami kuat Tuhan untuk melayani Engkau, dan terlebih lagi Tuhan kami kuat di dalam memberitakan firman-Mu. Kami kuat Tuhan menjadi Tuhan saksi-Mu kemanapun kami pergi. Di akhir zaman ini kami berdoa ya Bapa, mampukan setiap kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Jemaat Wolonggong kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang mampukan sehingga Tuhan nama-Mu tersiar Tuhan ke seluruh Wolonggong dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Bapak. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan dari rumah ya Bapak untuk menangkap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesempatan ini hamba berdoa Yesus, siapapun yang saat ini mendengarkan, apakah engkau lagi sakit atau engkau membutuhkan pertolongan atau engkau dalam financial problem, Tuhan, biar setiap problem-problem, setiap kesakitan tidak memenjarakan kami ya Bapa. Kami tutup bungkus hidup kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, setiap Tuhan sakit penyakit Tuhan disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap tipu Tuhan, muslihat Tuhan yang tidak datang daripada-Mu kami tolak dalam nama Yesus. Dan kesehatan terbaik menyertai mereka Tuhan kemanapun mereka pergi. Tuhan terima kasih Engkau berkati umat-umat-Mu yang sudah Tuhan
menonton tayangan ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan, dan kami Tuhan dijadikan pengikut-pengikut Kristus ya Bapa. Dan kami berani melangkah Tuhan untuk memberitakan firman, memberitakan Injil-Mu Tuhan kemanapun kami pergi, seperti Rasul Paulus Tuhan. Tidak Tuhan bergantung kepada keadaannya Tuhan, tapi terus Tuhan bergantung kepada-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Seperti kami juga mau Tuhan, seperti Rasul Paulus, kami tetap teguh, tetap kuat di dalam Engkau ya Bapak. Thank you Jesus. Berkati Tuhan JKI Penuai Tuhan, berkati Pastor Donitan, berkati Tuhan Pastor Petrus Haryono Tuhan, dan setiap pribadi-pribadi yang ada ya Bapak. Thank you Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat semua yang sudah bergabung dalam ibadah streaming JKI Wolongo siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala hal. Terima kasih untuk Pastor Villa yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Semua jemaat sangat terberkati, maju terus di dalam ladang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Wolonggong akan diadakan setiap Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 2 siang. Ibadah untuk sementara akan kita adakan secara streaming. Doakan, dan apabila ada rekan-rekan yang tinggal di daerah Wolonggong, silakan di-invite untuk mereka bisa bergabung di ibadah streaming kita. So, kebaktian yang akan datang akan kita adakan pada hari Sabtu 11 April jam 2 siang. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita di setiap ibadah yang kita adakan. Sekian warta jemaat untuk siang hari ini. Tetap saling setia, saling mendoakan, dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Saatnya kita berdoa syafaat buat negara kita, buat kota di mana kita ada saat ini, khususnya pada saat seperti ini, keadaan yang sebagian banyak, bahkan aku katakan lebih banyak orang yang takut dan khawatir karena keadaan yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Oleh sebab itu betapa berarti dan betapa pentingnya kita berdoa untuk Australia ini, supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan cepat mengubah keadaan ini menjadi baik. Mari saudara, kita bersehati di mana saat ini saudara ada streaming dimanapun. Mari sungguh-sungguh kita meminta, kita percaya 2 atau 3 orang berkumpul memanggil Tuhan, bersehati, bersepakat, akan terjadi apa yang kita doakan saat ini. Mari saudara, bersama-sama kita doa dalam nama Yesus. Haleluya. Rapatakana rapasiki rapatakarapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kami boleh bersama-sama bersehati saat ini Tuhan. Kami menyatukan hati kami mau berdoa mengangkat Tuhan Yesus, khususnya Australia, bukan hanya Australia Tuhan, tetapi seluruh di muka bumi ini ya Tuhan, seluruh dunia yang sedang merasakan, yang sedang menikmati keadaan yang sesungguhnya kurang comfortable ini ya Tuhan. Kami sungguh mengangkat dan berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Kau pulihkan keadaan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk virus COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau izinkan ini supaya kami percaya, kami mengingat akan Engkau, kebesaran Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami doakan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Kau menjamah. Kami percaya kuasa kesembuhan-Mu, bilur-Mu itu menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah segala sakit penyakit yang saat ini dirasakan sidang jemaat-Mu ataupun saudara seiman kami ataupun hamba-hamba-Mu, saudara keluarga besar kami. Tuhan, kami minta kemurahan dan belas kasihan-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk pikiran dan hati kami, mungkin Kau temui kekhawatiran, ketakutan. Saat ini kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh ketakutan, kekhawatiran Kau angkat dalam setiap kehidupan setiap kami ya Tuhan, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 91 berkata bahwa orang yang tinggal dalam lindungan-Mu, Engkau itu perlindungan kami, Engkau itu kubu pertahanan kami ya Tuhan. Bahkan ayat yang ke-11 berkata,
Engkau akan mengirim para malaikat-Mu untuk menjagai, melindungi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi untuk kami takut dan khawatir. Karena kami percaya Engkau berkata, keluar masuk kami pun Engkau menyertai, Engkau tahu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau bersati menguatkan setiap sidang jemaat-Mu khususnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Perlindungan dan kekuatan-Mu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Engkau mencari Engkau ya Tuhan. Bahkan kami bisa mempergunakan waktu-waktu yang Kau berikan hari ini. Kami berkumpul dengan keluarga, kami tinggal di rumah, kami berseru memanggil Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menolong ya Tuhan. Bahkan kami doakan untuk pemerintahan Australia ini, minister yang ada ya Tuhan, tolong berikan hikmat, berikan jalan-Mu ya Tuhan, biar mengambil langkah tidak salah. Kebijaksanaan Kau berikan dan memenuhi kehidupan setiap pemerintahan di Australia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan sungguh Tuhan, biar virus ini segera berlalu, biar virus ini segera bisa ditemukan obat yang ada ya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, berikan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami, setiap umat-Mu, setiap orang-orang yang ada ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahkan Tuhan Kau berkati juga sesuai dengan visi di mana JKI Penua ini ya Tuhan, the year of evangelism. Tuhan, sisi yang lain positif. Kami tahu keadaan ini membuat orang-orang takut kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tuhan, saatnya jiwa-jiwa dituai banyak ya Tuhan. Bahkan kami membaca, kami mendengar orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Tuhan, kobarkan roh kami, spirit kami ya Tuhan. Berikan keberanian setiap orang yang kami temui kepada kami. Kami berkata bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong, memberi pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Buka, berikan hikmat perkataan di dalam setiap kami ya Tuhan. Ini waktunya, ini seasonnya Tuhan, menuai jiwa-jiwa. Walaupun keadaan seperti ini, tetapi kami tahu Engkau punya maksud ya Tuhan. Salah satunya menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan sidang jemaat-Mu di Penua ini. Kami berdoa Pak Joshua, Stevie Tuhan, anak yang ada ya Tuhan, Even ya Tuhan, kami doakan ya Tuhan, Kau memberkati keluarga ini ya Tuhan, biar kesehatan, kekuatan menyertai kehidupan mereka. Bahkan kami doakan juga sidang jemaat-Mu yang pernah datang Tuhan, dimanapun saat ini, Engkau juga memberkati kehidupan mereka semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Minta akan anugerah Tuhan, kita kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama streaming saat ini. Hamba-Mu berdoa biar Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam setiap aktivitas yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita boleh menerima kasih yang besar daripada Allah dan juga kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu, hidupku, hidup kita sekalian, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Oke, kita akan ketemu di saat yang akan datang. Tetap berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.